Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah majelis Hadroh bersaudara, kita lanjutkan kajian majelis kita, kajian majelis ilmu, melanjutkan kajian daripada Kitabul Adab oleh Syekh Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah luaskan ilmu beliau agar dapat bermanfaat buat kita semua. Ya, di antaranya pembahasan minggu yang lalu kita masih melanjutkan itu. Beberapa minggu kita kemarin sudah membahas tentang adab. Bagaimana adab ketika kita dalam keadaan punya rezeki maupun ketika kita adab dalam keadaan tidak punya rezeki atau dalam keadaan miskin. Ini penting bagaimana kita sebagai umat punya adab, akhlak dan etika yang baik agar kita tidak mati dari kemiskinan, tapi juga tidak hancur daripada atau gelambang lupa daripada kekayaan. Jadi penting. Karena itu para ulama lanjutkan di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Ya, makanya di sini ada keterangan tentang faedah, tentang perbedaan pendapat daripada para ulama tentang orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Coba yang di luar, tolong baik yang laki maupun yang perempuan, suaranya jangan ada yang ngobrol. Kita dengarkan kajian ilmu. Insyaallah kita kajian ilmu termasuk dalam jihad fisabilillah, thalabul ilmi. Ya, sekali lagi jangan ada yang ngobrol, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, menurut sebagian ulama, orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Jadi orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya lebih utama dari orang yang bersyukur. Dan ketahuilah, keadaan inilah yang banyak dialami oleh para nabi dan para orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, yadkhulul fuqara al-muslimin wal jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm. Ya. Para fakir miskin yang beragama Islam masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak setengah hari daripada atau dalam hari-hari akhirat, yaitu sejarah 500 tahun dari hari-hari di dunia. Wa huwa 500 am. Ya. Hal ini disebabkan karena harta kekayaan orang kaya masih harus dihisap terlebih dahulu pada hari kiamat. Jadi berbeda Nabi, para fakir miskin yang beragama Islam masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Jadi bedanya 500 tahun itu. Ya lebih dulu. Kira-kira satu hari aja udah berapa ini nih? Ya, 1000 tahun, hitung aja sendiri itu. Satu hari 1000 tahun. Setahun ada 365 hari kali 500 tahun. Makanya kita juga nih jangan doa pada pengen kaya mulu. Kebanyakan doa pengennya kaya mulu. Kaya juga kalau kita nggak amanah, berat juga pertanggungjawabannya. Hisapnya berat. Sedikit kita punya harta, kita lupa, kita lalai, kita nggak tuangkan hak kita. Terutama yang paling banyak tuh orang kaya kadang-kadang dia lalai, dia taat sama pajak, sama pemerintah, tapi tidak taat terhadap Allah mengeluarkan zakat. Dia lupa menunaikan zakatnya, dosa. Kan kita sudah bahas yang lalu. Jadi berat. Jadi sini kata Nabi, ya keterangan yang pertama menurut ulama, orang miskin yang sabar, ya dengan kemiskinannya lebih utama, ya daripada orang kaya. Bukan berarti di sini, ya makanya miskinnya miskin yang bagaimana dulu? Bukan berarti alhamdulillah nih, saya miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Lihat dulu, kan sudah dibahas di yang awal kemarin beberapa minggu yang lalu sampai 3-4 pekan kita 1 bulan kita bahas orang miskin adabnya gimana dulu. Jangan udah miskin gak mau ibadah, kagak sholat, benar-benar miskin luar dalam itu namanya. Ya, jangan seperti itu. Nah yang kedua, menurut sebagian ulama, orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang miskin yang sabar atas kemiskinannya. Ini juga ada dikatakan dalam hadis, ya Rasulullah, zahaba ahlun nuzur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya telah meraih pahala yang banyak yang disebabkan karena mereka menyedekahkan hartanya. Jadi orang kaya juga yang bersyukur tidak lebih utama juga. Kenapa? Ada orang kaya yang benar-benar manfaat, hartanya dia pakai, dia jalankan buat kewajiban dia keluarin zakat, dia sedekah, dia bantu orang semua. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, yang tadinya nggak bisa beribadah karena dikasih bantuan jadi rezekinya jadi banyak, jadi pada mau beribadah banyak, dia nolong orang.
banyak yang nolong thalabul ilmi, orang yang tadinya kesulitan mau sekolah, nggak mampu, nggak ada biaya, mau masuk pesantren nggak ada biaya, masuk madrasah nggak ada biaya, dia jadi orang tua asuh, dia bantu dengan hartanya, orang jadi belajar, dia tolong semua orang. Ternyata di sini kalau dia benar-benar bersyukur, ya, maka dia bisa termasuk yang lebih utama. Makanya ulama ada perbedaan pendapat ini, ada dua. Nah, kemudian yang ketiga, menurut sebagian ulama, orang yang dalam keadaan berkecukupan, dia nggak kaya tapi juga nggak miskin, lebih utama daripada orang kaya dan orang miskin. Jadi ada juga nih, jadi yang miskin yang sabar, tadi yang benar-benar istiqomah, maksudnya sabar bersyukur, ataupun orang kaya yang sabar dan bersyukur. Tapi ada juga orang yang berkecukupan yang di tengah, dia nggak kaya banget tapi juga nggak miskin, kecukupan. Dan ini termasuk yang lebih utama. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Ya, sungguh telah beruntung bagi seseorang yang telah masuk agama Islam dan diberi rezeki yang cukup oleh Allah dan juga merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Alhamdulillah dapatnya nggak banyak-banyak rezekinya, dia dapat dia keluarin kewajibannya, ya, dia tolong orang juga, dia infak sedekah, dia sabar dengan kecukupannya, nggak merasa yang harus lebih tapi juga nggak kurang juga. Kenapa? Hisapnya sedikit. Kadang-kadang banyak harta juga berat juga nih, hisapnya sedikit. Hisapnya ini kalau banyak harta hisapnya banyak, tapi kalau sedikit kan hartanya hisapnya sedikit. Ya, coba lihat aja orang kaya, paling pusing kalau urusan pajak. Itu sama pajak sama pemerintah takut. Coba sama Allah hitungannya. Sedikit dia lupa, dia lalai. Menunaikannya juga dilihat juga kan di mana. Kalau dia ngeluarin zakatnya untuk riya, sedekahnya untuk riya, nggak diterima juga, makanya berat. Makanya nih kuncinya dari 3 poin tadi, orang kaya, orang miskin, orang yang berkecukupan, kuncinya apa? Harus bersyukur. Nah ini penting, tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita, ada kisah bagus ini, saya ambil tadi dari kitab juga ada, ya, tentang kisah Abu Kilabah. Mungkin ada yang pernah dengar ini kisah Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah, ya, yang bernama adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang dipanggil Abu Kilabah. Suatu saat ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, ada seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad lagi jalan. Diriwayatkan di sini di Mesir. Dari Abdullah bin Kilabah ini dari Basrah kelahirannya. Ya. Jalan lagi di padang pasir. Ini Abdullah bin Muhammad lagi jalan di padang pasir, haus, kelaparan, lagi lapar, lagi haus, nggak punya habis, bahan makanannya habis, minumannya habis. Dia lihat di padang pasir tersebut hanya ada satu tenda yang kumuh. Ada tenda ini yang lesuh, kumel, kucel, di tenda jelek. Dia samperin, mungkin ada orang kali, coba bismillah. Dia samperin. Abdullah bin Muhammad nyamperin. Begitu di dalam tenda, dia ketemuin ada satu orang yang bernama Abu Kilabah. Ya, Abdullah bin Muhammad, ya, bertemu ini orang. Pas begitu ditemuin Abu Kilabah ini, ya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, begitu ditemuin, tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, terbaring. Ya, ini Abdullah bin Muhammad tadi kehausan, habis, nggak ada uang, nggak ada harta, nggak ada makanan, perbekalan habis, lagi miskin, benar-benar nggak punya apa-apaan, lagi nyari orang. Kita di tenda ada orang lebih dahsyat lagi, tendanya kumuh, ya, nggak punya matanya buta, tangannya putus, nggak ada, kakinya nggak ada. Begitu dia datang, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya lagi mau cari apa? Saya butuh makanan, saya nggak ada, kehabisan makanan dan minuman, saya benar-benar nggak ada, habis nih, kehabisan. Ya, begitu dia ketemuin, dia lihat, hati dia orang terbaring, nggak ada, tangannya putus, kakinya putus. Kemudian matanya buta, tapi dijawab masih, Anda, keadaan Anda kenapa ini? Ya, ditanya seperti itu, ya. Abdullah bin Muhammad mengatakan, ya, ini dikatakan, ya, kondisi laki-laki tersebut Abdullah bin Zaid Al-Jarmi itu dalam keadaan yang sangat parah sekali keadaannya. Dia ini Abdullah bin Muhammad sudah menderita kehausan, kelaparan. Begitu masuk tenda ada orang yang lebih dahsyat lagi keadaannya.
Apa berita Nabi Salam? Abdullah bin Zaid al-Ghani atau Abu Kilabah malah berdoa. Apa doanya? Ini ada doanya terkenal, doa Abu Kilabah. Allahumma auzi'ni an ahmaduka hamdan ukafi'u bihi syukran ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin min khalaqta tafdilan. Abdullah bin Kilabah berdoa yang dalam hatinya, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku, kata Abdullah bin Kilabah, atas nikmat yang telah Allah berikan, Engkau telah berikan kepadaku. Karuniakanlah kepadaku dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang ada, yang telah Engkau ciptakan yang lain. Bayangin, matanya buta, kakinya putus, tangannya putus, masih bersyukur, berdoa memuji Allah. Ditanya sama Abdullah bin Muhammad, engkau masih luar biasa, engkau masih bersyukur. Engkau sama siapa tinggal di sini? Aku tinggal sama anakku. Anakku sudah 3 hari nggak pulang, lagi cari makanan. Biasanya setiap hari anakku selalu yang mengambilkan wudhu buat aku, ngasih makan aku, yang nemenin aku buat tidur, ya nyariin aku makan. Sekarang dia lagi nyari makan, 3 hari belum pulang. Mungkin kamu bisa bantu saya juga. Tolong bantu coba cari, sambil kamu cari makanan di tempat lain, coba cari mungkin ketemu anak saya, tolong suruh pulang, saya juga belum makan. Tapi masih bersyukur. Jalanlah Abdullah bin Muhammad nyari, nggak tahu jalan berapa jauh, dilihat dari gundukan pasir ada sesosok jenazah anak muda yang lagi dikerubutin sama hewan liar. Nggak taunya itu, karena jalan dari jauh itu nggak ada lagi kecuali anaknya. Karena dia itu tandus, ada orang semua tinggal. Begitu Abdullah bin Muhammad lihat, ternyata anaknya yang meninggal. Luar biasa nih, Abdullah bin Muhammad tadi lagi kelaparan, merasa dirinya paling menderita, merasa dirinya paling sedih lah keadaannya, nggak ada paling menderita, paling taab, paling susah. Tapi katanya dia lihat, ini ada orang tua yang lebih susah lagi keadaannya, fisiknya susah, anaknya lagi nyari, anaknya meninggal. Baliklah Abdullah bin Muhammad ke tenda. Di sini ada percakapan yang bagus waktu dia masuk ke tenda, ya. Laki-laki itu balik lagi ke kemah dan menjawab. Sebelum dia ngomong mau laporan, kan berat juga nih, orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya nggak ada, lagi butuh nyari makanan di tenda, anaknya meninggal lagi ngurusin. Ya. Habis itu Abdullah bin Muhammad datang dan sambil mau menenangkan. Tidaklah engkau melihat dia telah menambahkan aku lisan senantiasa berzikir bersyukur, di samping itu ayahku juga, kata dia masih memiliki anak, ya. Kemudian, wahai saudaraku, ya, kata Abdullah bin Muhammad, engkau tahu nggak kisah tentang Nabi Ayub? Jadi Abdullah bin Muhammad nih mau muji Abu Kilabah karena keadaannya sulit nih, orang di tenda. Katanya, Abu Kilabah, tahu nggak engkau nih kisahnya Nabi Ayub? Ya, aku tahu. Apa? Sesungguhnya Allah telah memberi cobaan dalam urusan harta. Bagaimana keadaan yang menghadapi dalam musibah, kisah Nabi Ayub, ya. Kemudian kisah Nabi Ayub bagaimana anaknya meninggal, dia diderita oleh sakit, sahabatnya meninggalkan, kaumnya ninggalin Nabi Ayub, karena Nabi Ayub menderita keadaannya, ya kan? Ya, kemudian kemudian Nabi Ayub, apa yang dilakukan Nabi Ayub adalah bersabar di hadapan Allah dan mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Atas kisahnya Nabi Ayub alaihis salam. Kemudian Abu Kilabah juga menjawab, aku juga tetap sama, dalam sabar dalam keadaan. Akhirnya Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwa anak engkau meninggal dimakan hewan liar di depan. Apa yang dijawab sama Abu Kilabah? Alhamdulillah, aku bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan, dan anakku meninggal lebih dulu daripada aku, dan mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang ahli jannah, anakku masuk surga. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia dari kecil dia sibuk ngurusin aku, keadaan aku yang berat ini, dia ngurusin aku, anak ngurusin orang tuanya, jadi anak yang soleh, ngurusin orang tuanya, nyari makan, ngebokin, ngasih makan, ngasih minum, hidupin dalam keadaan orang tua yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Setelah itu dia memuji Allah, dia bersyukur. Abu Kilabah meninggal dunia habis mati dunia. Ini kisah nyata dalam kitab ada. Abdullah bin Muhammad bingung, ya Allah, ini dia lagi menderita, habis itu dapat keadaan orang di tenda meninggal dalam keadaan lebih menderita. Gak lama dia cari-cari orang, tolong. Gak lama datanglah 4 orang naik berkuda kayak tentara gitu, kayak pengawal. Gak taunya datang
tolong, aku lagi tadi mau nyari makanan kesulitan, tiba-tiba di tenda ada orang minta tolong, orang tua nyari anaknya meninggal, kemudian dianya juga meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan yang luar biasa, bersyukur atas keadaan yang dia punya, gak pernah ngeluh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang 4 berkuda tadi, pasukan kerajaan datang, ya, melihat, dan begitu dibuka orang berkuda tadi ini, ya, begitu dia buka, dia kaget, langsung dicium. Ini pengawal 4 berkuda ini, dia cium, dia kenal ini Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Zarmi, adalah sahabat terakhir Rasulullah SAW. Beliau termasuk perawi hadis, termasuk yang banyak merawikan hadis. Karena dalam kitab hadis ada itu Abu Kilabah. Dia termasuk perawi hadis, orang yang soleh, orang yang jujur dan ahli dalam hukum Islam. Bahkan raja ini, aku lagi diutus raja untuk nyari-nyari dia nggak pernah ketemu. Dia pernah menghilang dari kota, disuruh jadi hakim kodi, dia akan jadi hakim, tapi dia menolak karena dia takut beratnya menjadi hakim. Tahu jabatan hakim itu paling berat, paling banyak yang masuk neraka kalau hakim tidak adil. Dia kabur, dia menyendiri satu gurun sampai dia punya anak, sampai dalam keadaan dia pernah diuji sama Allah, tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Padahal dia menjadikan jabatan hakim yang agung, tapi dia tinggalkan, dia tetap memuji Allah. Dia nggak mau, takut harta dunia, dia lupa diri sama Allah. Tapi dalam keadaan sulit dia masih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia termasuk adalah sahabat Nabi, perawi, termasuk yang merawikan hadis juga banyak juga. Abu Kilabah, sahabat, termasuk dalam kisahnya kalau masalah sahabat Rasulullah yang terakhir meninggalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangin, ini contoh sahabatnya aja begini, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita belajar kisah Abu Kilabah. Dalam keadaan apapun bersyukur, jangan pernah ngeluh. Kita punya kesulitan, ya kita punya kesulitan, semua orang punya kesulitan, tapi berdoa, memuji Allah. Jangan sampai kita kufur terhadap Allah dari ujian yang kita punya. Makanya ar-rizqu, ya, rezeki, ya, yang sebenarnya adalah ketika Allah memberikan ilham kepada kita untuk kita mentaatinya, berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya. Jika Allah memberikan semua ilham buat kita, maka yakinlah waktu dikabulkan permohonan pasti akan tiba. Jadi jangan pernah putus asa. Dalam hal kita sulit, jangan pernah, ya Allah nggak pernah ngabulin doa saya. Jangan pernah berharap, jangan pernah putus asa. Sesulit apapun, kadang-kadang kita kan nggak tahan cobaan nih. Apalagi dalam keadaan sekarang nih, nggak kuat cobaan, udah ngeluh, stres. Cobalah lagi-lagi gitu, sulit nih, harga naik, bensin naik, sekarang pajak naik, gas naik, semua naik, nggak ada duit, susah, bingung mau makan besok apa. Coba sekali-sekali tengok orang yang di luar, ada yang gembel di jalanan, nggak makan, nggak minum, masih bisa hidup. Jadi makanya pembahasan kita tentang bab adab ini, jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah kita. Jadi mensyukuri nikmat Allah ini penting. Jangan jadi kita orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, la taj'al fahmaka rizq, ya, jangan jadikan pemahamanmu soal rezeki hanya terpaku pada materi saja. Ini juga yang kebanyakan kita nih. Kita kalau berbicara rezeki hanya seolah-olah terpaku masalah apa? Materi, fulus. Uang. Padahal kita lupa, rezeki adalah apa? Ketenangan jiwa, akal yang sehat, badan yang sehat. Ini termasuk rezeki dari Allah. Kita punya rezeki di saat Allah ngasih rezeki. Kita masih bisa hidup, bisa bernapas, masih bisa hadir hadroh bersodan. Ini rezeki karunia yang Allah berikan. Masih bisa anak kita ikut majelis, masih bisa anak kita sekolah, masih bisa kita kumpul keluarga. Berapa banyak di luar sana saudara-saudara kita di Palestina yang rumahnya aja dihujanin. Kita masih takut sama hujan air. Di Palestina hujannya hujan rudal. Rumahnya hancur, anaknya mati, bapaknya mati, ibunya mati. Tetap mereka masih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu di zaman Nabi ada Abu Kilabah, sekarang di Palestina menjadi contoh bagi kita bagaimana orang-orang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah, agar Allah jadikan kita orang-orang bersyukur kepada Allah, tidak kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jaga nikmat yang Allah berikan buat kita, dan Allah lebihkan nikmat buat kita agar nikmat tersebut jadikan kita orang-orang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkaniyah Al-Fatihah.